Sebenarnya alat bukti terpenting dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah CCTV yang memiliki nilai pembuktian 100%. Kemudian di bawahnya adalah DNA dengan tingkat akurasi 99,99%. Bukan lie detektor. Seharusnya jaksa menggunakan dua alat bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kasus pembunuhan Joshua tidak berhubungan dengan seksualitas, apakah pelecehan seksual atau kekerasan seksual, dan persiapan itu tidak dilakukan di Saguling, melainkan jauh hari, yaitu tepatnya di klaster Magelang, di mana ini dimulai dari Ricky Rizal mengambil senjata api Yosua. Selanjutnya, senjata api yang diambil oleh Ricky Rizal secara ilegal ini dimasukkan oleh terdakwa Richard Eliezer ke dalam mobil, dan ketika mereka tiba di Desa Guling, Richard Eliezer memberikan senjata api ini kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Artinya ada dua DNA yang sudah menempel di pistol HS9 Brigadir Yosua, yaitu DNA Ricky Rizal dan DNA Richard Eliezer. Nah, karena sudah berpindah tangan ke Ferdy Sambo, maka harusnya ada juga DNA Ferdy Sambo dan DNA Putri Chandrawati selain DNA Yosua, karena mereka menempelkan pistol tersebut ke tangan Yosua. Lantas apakah DNA ini? Orang-orang banyak bicara DNA, mungkin 99% tidak tahu apa yang dimaksud DNA. Nah, sebelum masuk kepada materi yang lebih dalam kepada DNA, saya tunjukkan bagaimana caranya alkohol merusak struktur protein dari putih telur yang mengandung DNA maupun RNA pada video berikut ini. Jelas terlihat di dalam video tersebut bahwa tanpa dimasak pun telur tersebut sudah masak, sudah matang, karena akibat dari reaksi putih telur dengan alkohol. Saya menggunakan etanol atau etil alkohol di dalam proses perusakan struktur protein dari putih telur ini. Inilah makanya kenapa di saat COVID kemarin kita disediakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, ada yang dari jenis etanol atau etil alkohol, atau juga berasal dari propanol atau propil alkohol. Alkohol adalah senyawa organik di mana rantai karbon tunggal dari alkohol diberi nama dengan metanol. Selanjutnya rantai ganda diberi nama dengan etanol, dan seterusnya propanol, butanol, dan seterusnya.
Mengapa alkohol itu bisa merusak DNA? Karena kita menggunakan alkohol sebagai hand sanitizer, di mana fungsi dari alkohol itu seperti apa? Teman-teman, di udara, alkohol bereaksi dengan udara yang mengandung oksigen, sehingga struktur kimia alkohol pun mengalami perubahan, yaitu dari gugus alkohol menjadi gugus aldehid, yang selanjutnya bisa berubah lagi menjadi keton atau menjadi gugus karboksilat. Nah, gugus aldehid itu adalah salah satu contohnya gugus dengan rantai atom tunggal, disebut dengan formaldehid. Mungkin Anda tidak akrab mendengar arti dari formaldehid ini. Akan tetapi, formaldehid ini ketika dicampur dengan air, dia akan mengencer atau terlarut. Bentuk aslinya adalah gas. Gas formaldehid yang terlarut di dalam air dinamakan formalin. Nah, kita semua pasti dengar, pasti tahu yang namanya formalin. Formalin ini merusak DNA maupun RNA. Formalin adalah racun dan sangat berbahaya, pengawet. Jadi pengawetan yang disebut formalin itu mengawetkan karena dia merusak DNA organik yang menempel padanya. Itulah dari sifat formalin. Sedangkan kalau dari etanol bereaksi dengan oksigen akan menjadi asetaldehid, yaitu gugus aldehid juga. Begitu juga dengan propanol dan seterusnya. Artinya alkohol ini memiliki kekuatan untuk merusak struktur DNA. Dan jika kita menggunakan alkohol medis atau alkohol dengan konsentrasi minimal 70%, maka perusakan DNA tersebut hanya berlangsung kurang dari 2 menit, sehingga DNA suatu identitas akan hancur dengan sempurna. Nah, terus apa DNA itu? DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat. Entitas asam ini memiliki ukuran diameter partikel kurang dari 50 nanometer atau lebih kecil dibandingkan dengan partikel-partikel dalam cairan teh atau dalam cairan susu. Jadi tidak mudah menghilangkan DNA. Beda dengan pasir ataupun debu. Nah, bedanya dengan sidik jari itu adalah pola, gampang rusaknya. Salah satu DNA manusia tertua, manusia modern ya, manusia kita ya, spesiesnya kita yaitu Homo sapiens, adalah yang ditemukan pada patung dewa Venus yang diberi nama Venus Dolnipestonais. Patung Venus Dolnipestonais ini memiliki usia dengan penanggalan karbon diketahui berusia antara 28.000 tahun sampai 30.000 tahun dari sekarang, atau 26.000 tahun sebelum Masehi hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Hasil analisa dari patung Dolnipestonais ini atau patung dewa Venus ini, ditemukan DNA seorang remaja di patung tersebut. Artinya, meskipun sudah berusia hampir 30.000 tahun, tapi orang masih bisa mendeteksi DNA pada patung yang terkubur di kedalaman hampir 500 meter di atas gunung di desa Dolnipestonais, yaitu satu desa di Republik Ceko. Jadi tidak mudah menghilangkan DNA, merusaknya bisa. Kalau kita bicara virus yang menyebabkan COVID-19, itu adalah virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini termasuk golongan virus yang memiliki amplop atau bungkus, atau saya ilustrasikan seperti kerang, kan ada cangkangnya. Nah, alkohol akan melarutkan cangkangnya atau amplopnya yang terdiri dari protein dan lemak. Alkohol bisa melarutkan lemak, bisa menghancurkan protein, atau melakukan proses depolimerisasi dari protein. Selanjutnya, setelah terbuka, alkohol menyerang DNA maupun RNA dari virus SARS-CoV-2 tersebut. Artinya, bendanya masih ada, tetapi sudah rusak. Ibaratnya kita merusak kursi lah, sehingga kursi itu sudah bukan lagi kursi, tetapi sudah jadi berantakan, hancur berantakan. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh alkohol, bukan membersihkan, tetapi melakukan proses deaktivasi terhadap virus.
terhadap DNA yang tadi saya contohkan. Ketika putih telur encer dikasih alkohol, dia berubah menjadi seperti putih telur yang sudah dimasak. Nah, proses ini jarang diketahui oleh umum. Salah satu dari mereka yang paling paham dari para terdakwa tentulah Putri Chandrawati. Jadi pistol HS9 yang diberikan kepada Putri Chandrawati kemudian dibalur oleh dia dengan alkohol, sehingga DNA Ricky Rizal, DNA Richard Eliezer maupun DNA siapapun di pistol tersebut akan hancur, tidak bisa lagi dibaca oleh alat. Bagaimana kalau dia menggunakan sabun? Ya tidak bisa. Sabun tidak merusak DNA. Walaupun digunakan untuk virus SARS-CoV-2, fungsi sabun, deterjennya itu hanya untuk melakukan proses pelarutan dari lipid atau lemak atau bungkus daripada virus SARS-CoV-2. Dimana kalau bungkusnya sudah terbuka, maka kecenderungannya akan mati virus tersebut. Seperti halnya kerang, kalau bungkusnya dibuka, kan tidak lama kemudian kerang tersebut akan mati. Itu satu hal. Hal kedua, pistol HS9 bukan sama dengan pistol Glock 17. Pistol Glock 17 adalah pistol segala medan, sanggup bekerja pada suhu yang sangat ekstrim. Di dalam lumpur pun bisa, di dalam air pun bisa. Artinya anti macet lah Glock 17 ini. Beda dengan HS9. Maka dari itu tidak mungkin orang yang membersihkan Glock HS9 ini menggunakan deterjen. Bisa-bisa nanti tidak bisa menembak, dia macet pistolnya. Maka digunakanlah alkohol. Dan alkohol yang paling aktif, yang paling cepat untuk merusak DNA ya berasal dari gugus metanol. Di mana metanol ini pertama dia melarutkan lemak dan merusak protein, kedua dia dengan udara bereaksi membentuk formaldehid, yaitu kalau kena air disebut formalin. Nah, formaldehid ini begitu cepat untuk menghancurkan struktur DNA maupun RNA. Jadi kalau dengan dua alat bukti ini saja, yaitu CCTV dan DNA, sebetulnya proses untuk membuktikan apa yang terjadi terhadap Yosua sudah kelar. Di CCTV jelas Yosua terlihat di sana, tidak perlu kita kesaksian daripada Richard Eliezer. Di DNA jelas kenapa pistol Yosua diambil di Magelang. Artinya memang perencanaan ini bukan di Saguling. Apalagi seperti kata Ferdy Sambo, sekonyong-konyong dia marah di lokasi, tidak bisa. Beda dengan sidik jari. Kalau sidik jari kita bisa lap, kita bisa hapus dengan kain misalnya, rusak sidik jarinya karena sidik jari ini adalah pola akibat dari kita memegang sesuatu. Tetapi DNA ini jauh lebih halus daripada debu, jauh lebih halus daripada mikroorganisme, kuman dan sebagainya, karena dia bukan lagi virus tetapi lebih halus dari virus karena DNA-nya adalah material pembentuk virus. Artinya kalau rumah, pakunya, kayunya, nah itulah DNA. Jadi jelas ya teman-teman, apabila jaksa menggunakan alat bukti DNA dan alat bukti CCTV, maka tidak bisa mengelak lagi Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan hukuman mereka pastilah hukuman maksimal, tidak seperti sekarang mereka dituntut 8 tahun, tiga-tiganya 8 tahun. Nah, kenapa jaksa tidak mau menggunakan dua alat bukti ini? Ya mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri di dalam hati masing-masing.